Saudara terkasih, siswa-siswi SMP dan SMA Basic Batam Center, kita kembali beribadah kehadirat Tuhan, menerima firman-Nya karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik. Dia mengasihi kepada kita yang percaya. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, jika kami kembali di saat ini untuk beribadah bersama-sama. Kami rindu, kami datang kepadamu, membawa setiap pujian kami, membawa setiap sembah kami, membawa setiap ucapan syukur kami, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau mengasihi setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan, melalui setiap pujian kami rindu untuk mengasihi Engkau, menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Tidak ada pribadi yang lain, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Terimalah setiap pujian dan sembah kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Saudara terkasih, ketika mukjizat sedang terjadi di dalam diri kita, ketika kita sakit, kita disembuhkan, ketika kita memperoleh berkat yang melimpah, kita akan sangat mudah mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik bagiku. Namun bagaimana jika hal itu tidak terjadi di dalam hidup kita? Lalu bagaimana dengan setiap nafas, setiap detak jantung di dalam hidup kita? Sadarlah saudara sekalian, sungguh kita hidup, kita ada hari ini, semua adalah karena kemurahan-Nya. Kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, amat baik. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kita akan bersiap-siap menerima firman-Nya. Kita kembali layangkan pujian, terpujilah Kau Allahku. Sebab semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Kau yang terindah.
Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan sesaat lagi Tuhan, kami akan menghampiri Engkau di dalam firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan, agar sekiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga tolong hamba-Mu yang hina ini untuk bisa menyampaikan
apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan sekiranya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Jadi kenalkan, nama saya Samuel dan saya sekarang melayani di STT Reform Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi untuk renungan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 139 ayat 13. Satu ayat saja, tapi nanti kita juga akan melihat ayat-ayat lain. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah, Tuhan Allah lah, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah wonderfully made. Ya, artinya kita itu diciptakan dengan luar biasa, teman-teman. Engkau dan saya, Tuhan ciptakan hebat. Tuhan ciptakan luar biasa. Tuhan ciptakan mengagumkan. Jadi sejak semula, teman-teman, Allah menciptakan manusia itu dengan luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang pertama, pada waktu Allah menciptakan manusia, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi sejak semula, Allah menciptakan manusia. Manusia pertama, Adam. Tuhan menciptakan itu dengan tangannya sendiri, membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Dan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, apa artinya itu gambar dan rupa Allah? Nah, ayat 28. Bahwa manusia adalah wakilnya Allah atas dunia ini. Berkuasa atas bumi, atas ikan-ikan di laut, atau atas burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita manusia diciptakan luar biasa. Lebih dari semua makhluk yang lain, lebih dari semua binatang. Saya pada waktu di Kalimantan pergi ke tempat konservasi daripada orangutan. Lalu ada satu orang ilmuwan itu mengatakan bahwa orangutan secara biologis berarti secara kemampuan motoriknya, kemampuan kognitifnya, bahkan kemampuan emosinya, itu mirip sekali dengan manusia. Bahkan tingkat kemiripannya sudah 90%. Nah, tetapi teman-teman, kita nggak pernah lihat kan, orangutan itu bisa sekolah. Nggak pernah, teman-teman. Kita nggak pernah kelihatan orangutan itu bisa ngumpul-ngumpul seperti ini, bahkan pakai komputer untuk kemudian dengerin khotbah, kemudian bisa ikut seminar. Kita nggak pernah ketemu orangutan itu bikin teknologi atau apapun, nggak pernah. Kenapa? Karena orangutan mau sepinter dan sehebat apapun, orangutan bukanlah gambar dan rupa Allah. Kitalah yang adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan spesial, diciptakan oleh Allah, luar biasa. Kita wonderfully made. Tapi masalahnya teman-teman, banyak orang itu nggak ngerti. Ya, saya lihat di berita belum lama ini ada anak-anak remaja, ya anak-anak SMA, ya mungkin kurang lebih seperti kalian-kalian ini. Mereka itu nekat mencegat truk yang sedang melaju kencang, dicegat supaya berhenti. Dan apesnya dalam kasus yang ada di gambar ini, truknya nggak sempat berhenti, teman-teman, dan ada satu anak itu meninggal. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata kemudian ada videonya. Jadi ternyata salah seorang dari gerombolan ini merekamnya. Demi apa? Demi konten YouTube. Jadi mereka semua ini melakukan hal ini demi konten YouTube, supaya nanti bisa bangga kalau terkenal, kalau viral begitu. Ya memang ternyata viral, tetapi viral karena meninggal, teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini itu nggak ngerti siapa dirinya yang Tuhan ciptakan luar biasa, dan mereka juga nggak ngerti untuk apa
Mereka diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada nanti saya nonton di TV ada berita bahwa teman-teman dari SMA Basic Batam, wah, tuh tewas terlindas truk. Wah, saya pasti akan sedih banget ya teman-teman. Ini ada sebuah kutipan yang baik sekali dari Mark Twain, ya, seorang penulis Mark Twain. Dia mengatakan begini, "The two most important days in your life." 2 hari yang paling penting di dalam hidupmu adalah hari kelahiranmu yang pertama. The day you are born, hari kelahiran, yang membuat engkau itu ada di dunia. Dan yang kedua adalah the day you find out why you were born. Kenapa hari di mana engkau tahu kenapa engkau dilahirkan. Jadi mari pada pagi hari ini teman-teman, kita bersama-sama merenungkan akan hal ini. Jangan sampai kita itu tidak tahu betapa luar biasanya Tuhan sudah menciptakan kita, dan kita juga tidak tahu untuk apa kita itu Tuhan ciptakan. Luar biasa. Nah, mari sekarang kita lihat lagi ayat yang tadi kita baca ya. Mazmur 139 ayat 13. Di sini Raja Daud itu sedang mengekspresikan akan pengakuan dan kekagumannya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Di ayat-ayat sebelumnya Daud mengatakan bahwa Tuhan itu begitu kenal dirinya, mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Bahkan sebelum dia ngomong, Tuhan itu sudah tahu dia ngomong apa. Luar biasa banget. Dan Daud di sini tuh sadar sekali bahwa Tuhanlah yang menciptakan dirinya, membentuk dirinya sejak ia ada dalam kandungan. Jadi kita memang tidak dibuat langsung oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa, teman-teman. Kita dilahirkan oleh mama kita dikandung 9 bulan oleh mama kita, dan kita adalah hasil pertemuan biologis papa dan mama kita. Tapi sesungguhnya Allah lah yang membuat kita ada di dalam kandungan. Dia yang membentuk diri kita, menenun kita di dalam kandungan mama kita. Kalau teman-teman lihat gambar ini ya, dalam slide sini. Ini gambar perkembangan janin manusia dalam kandungan. Ya, pertama kali itu perjumpaan sel telur dan sel sperma yang ketemu dari sel yang kecil, kemudian terus secara ajaib itu berkembang sampai jadi manusia dan kemudian lahir jadilah kita. Awalnya apa? Awalnya cuman sel yang kecil sekali, dan itulah pekerjaan tangan Tuhan yang membentuk kita dari kandungan ibu kita. Kita ini berarti apa? Kita ini buatan Allah. Berarti kita ini karya seni buatan Allah. Kita ini handiwork of God. Kita ini workmanship of God. Dan oleh sebab itulah kita itu berharga. Kita itu bernilai tinggi dan indah di mata Tuhan. Dan itulah yang menjadi identitas kita, teman-teman. Kita itu karya seni. Buatannya Allah. Kalau teman-teman itu pergi beli tas atau beli baju di department store, ya, kalau teman-teman pergi mall ada department store, entah itu Matahari atau mungkin Sogo atau apa. Teman-teman kalau pergi ke sana, atau misalnya teman-teman pergi beli tas, ya, itu harganya tidak akan terlalu mahal, teman-teman. Ya, mungkin agak tinggi harganya, tapi tidak akan mahal sekali, itu tidak akan. Kenapa? Karena tas yang ada di mall itu biasanya buatan pabrik. Buatan pabrik. Misalnya tas, itu berarti ada satu hari, pabrik itu akan bikin ratusan, mungkin ribuan tas per hari. Dengan model yang sama. Ya, barang-barang di situ, sehingga barang-barang di situ tidak spesial, teman-teman. Ya, kenapa ya? Karena ada banyak. Ya, sama semua, buatan pabrik. Tapi kalau teman-teman pergi beli tas, mahal sekali. Kok mahal? Karena dia itu handmade. Tangan. Dibuat oleh pengrajin yang ahli dengan kulit yang berkualitas, kulit yang pilihan, dan pabriknya itu satu hari paling cuma memproduksi 10 atau 20, kadang-kadang malah cuma 1. Sehingga barang-barang yang keluar dari pabrik, dari workshop tas-tas mahal itu biasanya
adalah limited edition, spesial. Dan itulah alasannya mengapa harganya itu bisa mahal. Nah, Tuhan menciptakan kita, teman-teman, membentuk kita itu ibaratnya handmade. Masing-masing dari kita itu unik. Masing-masing dari kita itu spesial. Limited edition. Kita ini handiwork of God. Workmanship of God. Buatan tangan Allah. Karya seni dari Allah. Berharga, indah di mata Tuhan. Dan itulah identitas kita. Buatannya Allah. Kita itu wonderfully made. Tapi kemudian mungkin di antara kita, teman-teman, ada yang merasa, loh, Pak, oke lah kita itu diciptakan luar biasa, tetapi kok saya itu nggak merasa saya ini luar biasa, saya nggak merasa saya ini hebat, orang lain itu rasanya kok jauh lebih baik dari saya. Saya rasanya itu ya hidupnya begini-begini aja, rasanya kalau lihat orang lain, wah mereka itu bisa bikin ini, bikin itu, umur 16 tahun aja sudah punya YouTube dan viewernya banyak, dan uangnya juga banyak. Ya, teman-teman, ada 7 miliar orang di dunia ini, dan kita ini cuma satu dari antara 7 miliar. Masa iya sih kemudian kita ini spesial? Ya, kita nanti sore mati loh. Ya, nanti sore mati itu juga dunia ini nggak akan kenapa-kenapa, teman-teman. Ya, planet bumi yang jadi rumah kita ini. Kalau teman-teman belajar astronomi, planet bumi itu cuma satu dari miliaran planet yang ada di jagat raya ini. Kita itu begitu kecil di tengah-tengah alam semesta ini. Lalu, masa iya sih kita ini spesial? Ada banyak orang di dunia ini, ada banyak orang yang lebih baik dari kita. Lalu apa sebenarnya yang membuat kita ini spesial? Ada seorang pendakwah dari Lebanon, namanya Kang. Ini tentang sesuatu yang... Jadi ceritanya itu, ada seorang petani, itu sawahnya. Cangkul sawahnya tiba-tiba sebuah kendi atau guci. Saya ada ya, contoh aja, kendi atau guci ya, anggaplah seperti ini, atau juga mungkin yang digambar. Dia ambil itu guci, dia bersihkan dari tanahnya, kemudian dia perhatikan. Wah, guci ini kayaknya tua ini. Barang antik nih kayaknya. Kalau andai kata barang antik mungkin dijual bisa laku. Nah, akhirnya dia pergilah ke toko barang antik. Coba-coba. Tahu laku. Dia iseng-iseng aja. Kemudian begitu sampai di toko itu, kemudian dia iseng aja buka harga ya. Dia jual. Dia bilang aja ya, kalau rupiah tuh mungkin ya 20 juta lah Pak. 20 juta rupiah. Waduh, Gucci. Gucci tua. 20 juta. Ternyata nggak pakai nawar. Pemilik toko itu langsung mau. 20 juta, deal. Waduh, seneng banget petani itu. Nggak sengaja kan, nyangkul-nyangkul sawah, ketemu Gucci. Dijual, laku dapat 20 juta. Wah, sambil di jalan itu dia hitung uangnya, lalu dia mikir, waduh, 20 juta. 20 juta ini bisa dipakai buat beli beras, beli makan, atau beli berbagai macam keperluan, atau mungkin kalau zaman sekarang bisa beli HP baru, HP-nya juga yang bagus, 20 juta, macam-macam bisa beli PS baru, banyak hal bisa dibeli. Sehingga lalu dia mikir begitu. Kok ada ya orang yang mau menukarkan 20 juta hanya untuk sebuah Gucci jelek begini. Yang saya tadi juga ketemunya itu di tanah. Lalu tetapi di saat yang sama, pemilik toko barang antik itu sambil mengelus-elus Gucci, dia perhatikan, dia lihat-lihat, kemudian dia mikir, wah, Gucci ini begitu indah, begitu cantik, luar biasa. Ini pasti tua dan nilai sejarahnya tinggi. Ini priceless. Ini nggak ada harganya. Mau duit berapapun nggak akan bisa kebeli. Kok ada ya orang yang mau
menukarkan Gucci yang bagus ini hanya untuk 20 juta rupiah. Teman-teman, nilai suatu barang itu bukan pada bendanya itu sendiri, tetapi bergantung pada siapa yang memberi nilai. Kita ini disebut berharga, wonderful. Kita ini disebut luar biasa, bukan karena diri kitanya, teman-teman. Tetapi karena Tuhan Allah yang menciptakannya dan menempatkan kita demikian. Dalam Mazmur pasal yang ke-8, Daud itu mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Kita bukan apa-apa memang teman-teman. Kita bukan siapa-siapa. Apakah manusia itu sehingga Allah itu mau mengingat dan mengindahkan kita? Tetapi di ayat ke-5, Daud itu melanjutkan, "Namun engkau, Tuhan, telah membuatnya hampir sama seperti Allah." Kita itu buatan Allah yang adalah gambar dan rupa Allah, hampir sama seperti Allah. Dan Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah menempatkan manusia itu dengan posisi yang demikian mulia dan terhormat. Lalu di ayat-ayat berikutnya itu Allah menempatkan manusia itu di atas semua ciptaan-ciptaan yang lain. Di atas semua domba, lembu, binatang-binatang yang ada di bumi ini. Kita berharga, kita spesial, kita wonderful, itu bukan karena kitanya yang luar biasa, teman-teman. Tapi sekali lagi karena Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang menempatkannya, memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kita ditempatkan di tempat terhormat. Keberhargaan kita itu sekali lagi bukan ditentukan oleh teman kita, bukan ditentukan oleh guru kita, bukan ditentukan oleh orang tua, bahkan bukan ditentukan kita sendiri. Tetapi kita berharga karena Tuhan Allah yang membuatnya dan menempatkannya demikian. Ya, ini Pak Samuel ngomong bukan sekedar motivasi, teman-teman, tapi ini kenyataan. Kenyataan yang Alkitab itu katakan. Kenyataan yang Tuhan itu sendiri nyatakan. Bahwa kita ini adalah buatannya Allah, itu identitasnya kita. Kita itu handiwork of God, kita itu workmanship of God. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang merasa biasa-biasa aja. Jangan lagi di antara kita ada yang merasa rendah diri, minder, merasa kurang ini, kurang itu, dan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Ayo, kita itu menghidupi apa yang memang menjadi identitas kita. Kita diciptakan spesial. Allah menenun kita sejak ada di dalam kandungan ibu kita. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Kalau memang kita itu diciptakan dan ditempatkan Allah begitu luar biasa, apa yang harus kita itu lakukan? Nah, Efesus pasal 2 ayat ke-10 itu memberikan kita pengertian. Karena kita ini buatan Allah, kita ini handiwork and workmanship of God. Diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatannya Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Berarti selain kita ini buatan Allah yang luar biasa, kita juga adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang mau mati dan bangkit untuk kita. Lalu ini semua untuk apa? Pasti ada tujuannya, kan? Pasti ada tujuannya. Dan ayat ini mengatakan bahwa ada pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Berarti apa? Berarti sudah dari dulu-dulu, bahkan sebelum Allah itu menciptakan kita, Allah sudah punya rencana untuk kita. Ya, kalau saya membuat sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Harus ada gunanya, betul ya? Bahkan sebelum saya membuat sesuatu, sebelum orang itu membuat Gucci ini misalnya, orang itu sudah pikir, untuk apa dia buat ini. Nah, begitulah kita. Allah menciptakan kita dengan tujuan. Ya.
Misalnya kita lihat lagi gadget-gadget yang kita biasa pakai. Ini diciptakan, didesain oleh insinyurnya, oleh desainernya untuk sebuah tujuan. Ya, untuk komunikasi, dipakai pelajar, dipakai buat ngerjain tugas, ya, bisa juga buat hiburan, kita nonton, kita main game, dipakai untuk memudahkan hidup kita. Tanpa alat-alat ini, bahkan pertemuan Zoom, ibadah online tidak akan bisa terjadi. Tetapi bisa nggak barang-barang ini dipakai untuk sesuatu yang bukan tujuan aslinya? Bisa? Ya bisa banget. Ya, misalnya bisa buat nonton hal-hal yang nggak baik. Atau saya pernah melihat satu video ya, di YouTube itu pernah ada HP itu dipakai buat jadi palu, buat mukul-mukulin paku. Pertanyaannya bisa nggak? Ya bisa-bisa aja pakunya itu nancep. Tetapi itu sesuatu yang sia-sia, teman-teman. Kenapa? Karena alat-alat ini dibuat sedemikian rupa dengan berbagai potensinya, itu bisa banyak sekali menolong hidup kita, ya. Dan kalau andai kata dipakai untuk sesuatu yang bukan pada mestinya, bukannya tidak bisa, bisa, tetapi itu sia-sia, itu percuma. Kamu pakai HP-mu, kamu pakai gadgetmu hanya untuk main game saja, itu adalah sesuatu yang sia-sia, teman-teman, karena sepatutnya barang-barang itu untuk memudahkan hidup kita. Nah, hidup kita, teman-teman, yang sudah Tuhan Allah ciptakan luar biasa, Tuhan Allah tempatkan luar biasa, itu menyimpan berbagai potensi yang luar biasa. Ada berbagai talenta yang Tuhan itu sudah berikan, dan itu semua ada tujuannya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, hidup kita akan sia-sia, teman-teman. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Banyak teman-teman saya dari muda ya kerja sedemikian keras agar hidupnya nanti itu bisa punya ini, punya itu, punya rumah, punya tabungan, punya investasi, nanti bisa punya istri yang cantik. Bisa tercapai nggak? Bisa. Bisa-bisa aja. Tetapi ketika sudah tua, semuanya sudah ada, semuanya sudah pernah dialami, lalu apa lagi, teman-teman? Mohon maaf, kadang-kadang saya itu ketemu dengan orang-orang tua yang menghabiskan masa tuanya dengan mengeluh, teman-teman. Mengeluh padahal dia tidak kekurangan apa-apa, dia kaya-kaya, tapi menjalani keseharian itu tanpa tujuan apa-apa. Begitu-begitu aja. Ya seakan-akan itu menunggu mati, karena hidup nggak ada tujuan. Karena hidup sekalipun sangat sukses, tetapi bukan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bisa nggak sukses? Bisa. Bisa nggak hidup itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau? Bisa. Tetapi itu adalah kesia-siaan, teman-teman. Maka dari teman-teman masih muda, gumulkanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara. Jangan sampai salah melangkah dan menyesal. Ya, dulu waktu Pak Samuel ini seumuran kalian, ya Tuhan panggil Pak Samuel jadi hamba Tuhan, tapi saya sempat nggak mau. Ya, saya kuliah, kerja, ya pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu. Pokoknya saya tuh nggak mau, beneran nggak mau jadi hamba Tuhan. Ya, tapi saya bisa merasakan bahwa sekalipun apapun yang saya buat itu sekalipun terlihat berhasil, tapi tidak ada artinya karena itu bukan yang Tuhan mau. Untung Tuhan masih mau ngasih kesempatan. Sampai akhirnya saya merespons panggilan Tuhan dan sekarang mengerjakan apa yang Tuhan mau, termasuk bisa melayani teman-teman semua. Maka mari teman-teman gumulkanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup teman-teman. Dan dengan cara apa kita menggumulkannya? Dengan kita itu pertama-tama memaksimalkan, mengenali dan memaksimalkan apa potensi yang Tuhan sudah berikan. Kenali potensi teman-teman, talenta teman-teman, dan maksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau misalnya teman-teman bagus dalam olahraga, musik, nyanyi, matematika, apapun itu, temukan
Temukan, bergumul sama Tuhan, dan maksimalkan apa yang Tuhan itu sudah titipkan. Tuhan mau memakai engkau. Kenali, maksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Karena kita itu diciptakan luar biasa, teman-teman. Pada abad yang ke-19 itu di sebuah gereja tua, di sebuah kota kecil di Jerman itu ada sebuah organ pipa. Organ pipa yang sangat antik dan bagus sekali ya, sehingga organ pipa ini dilindungi oleh negara. Karena dilindungi oleh negara, maka pemerintah daerah itu membuat sebuah kebijakan bahwa yang boleh main organ ini cuma 2 orang. Ya, yang pertama adalah seorang musisi lokal kota itu, dan yang kedua adalah koster gereja tempat organ ini ada. Jadi koster gereja itu selain bertugas membersihkan gereja termasuk organ ini, juga hanya koster inilah salah 2 orang yang boleh main. Salah satu dari 2 orang yang boleh main. Karena pada suatu hari itu ada seorang pemuda yang sangat hebat di dalam musik. Sangat hebat. Pada umur 13 tahun sudah bisa menulis 12 simfoni. Pada umur 15 tahun dia sudah bisa memimpin sebuah orkestra yang lengkap. Luar biasa, teman-teman. Jadi pemuda ini sudah terkenal di mana-mana. Namanya sudah jadi pembicaraan orang di mana-mana. Tetapi pada waktu itu belum ada foto. Jadi orang tidak tahu wajahnya, orang hanya tahu namanya saja. Nah, pemuda ini ingin banget melihat dan memainkan organ ini. Sehingga dia datang dari jauh ke kota itu dan dia datang ke gereja itu. Tapi karena kebetulan pada hari itu bukanlah hari Minggu, gereja itu tutup. Sehingga dia cari jalan. Ketemu koster gereja yang jagain gereja itu. Setelah ngobrol, memperkenalkan diri, memang dia tidak sebut namanya, dia akhirnya boleh masuk. Dan lihat organ pipa itu. Tapi nggak boleh mendekat, teman-teman, karena ini, apalagi memegang ya, karena ini dilindungi oleh negara, cuma boleh dilihat dari jauh. Tapi kemudian pemuda ini ngomong sama koster gereja itu, gimana kalau saya coba main? Boleh nggak saya coba main? Koster itu langsung marah, bilang, anak muda, jangan kamu tuh minta macam-macam ya. Kamu tahu enggak? Ini barang dilindungi oleh negara. Ini keputusan pemerintah daerah di sini. Cuman 2 orang yang boleh main dan salah satunya adalah saya. Kamu nggak boleh main-main dengan organ yang sangat berharga. Tapi anak muda itu kemudian paksa-paksa terus ngomong, ayo nggak apa-apa lah Pak, tolong Pak, saya itu datang dari jauh. Saya nggak tahu lagi kapan bisa datang lagi ke kota ini. Bolehlah Pak, tolong Pak. Gimana kalau cuma 5 menit? Saya cuma nyoba main 5 menit, gak lebih. Kemudian dia paksa-paksa koster gereja itu terus. Akhirnya koster gereja itu kasihan. Ya sudah, bolehlah. Kemudian koster itu cepat-cepat tutup pintu, tutup jendela semua, supaya gak ada orang yang tahu bahwa dia mengizinkan pemuda itu main organ. 5 menit ya, jangan lebih. Kemudian pemuda itu duduk dan mulai main. Dia mulai mainkan organ itu sekaligus dia memainkan lagu ciptaannya sendiri. Dia mainkan organ itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Dia terus main. Itu organ tidak berhenti-henti. Dan si penjaga itu diam saja. Dia tidak menghentikan permainan pemuda itu sekalipun sudah jauh lewat 5 menit. Oleh karena apa? Oleh karena permainannya luar biasa dan seakan-akan gereja itu terangkat ke surga dengan lagu yang luar biasa, teman-teman. Organ itu seakan-akan menyanyi lagu yang luar biasa. Kemudian koster itu mengatakan, saya sudah 20 tahun menunggu akan hari seperti ini. Tidak pernah sekalipun saya mendengar organ ini menyanyikan musik yang seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Pemuda itu kemudian menjawab, well, orang memanggilku Arnold Ludwig Mendelssohn. Wah, kamu Mendelssohn?
Orang yang terkenal itu, hampir saja aku tidak mengizinkan tangan yang pantas untuk memainkan organ ini. Lebih dari 20 tahun, organ ini terus-menerus dimainkan oleh tanganku yang tidak becus mainnya ini. Dan hari ini, aku boleh menyaksikan, aku boleh mendengar organ ini menyanyi dengan indahnya. Oh, puji Tuhan. Teman-teman, jangan sampai kita membiarkan seluruh instrumen di dalam kehidupan kita, seluruh instrumen dalam kehidupan kita dengan berbagai potensinya ini dipakai tidak sebagaimana mestinya. Kita seringkali membiarkan diri kita sendiri, kita biarkan pikiran kita sendiri, bahkan kita kadang biarkan orang lain yang memainkan akan instrumen-instrumen di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita membiarkan tontonan kita, gadget kita yang mengendalikan hidup kita. Kenapa tidak membiarkan Tuhan Allah yang memegang kendali akan hidup kita? Di tangan Sang Pencipta, yang menciptakan kita begitu luar biasa, kita akan dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jadi mari kita itu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita tidak sia-sia. Sedari muda gumulkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya ada pekerjaan baik, ada pekerjaan luar biasa yang Tuhan Allah sudah siapkan untuk kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Entah itu kemudian kita menjadi dokter, mungkin kita menjadi pegawai negeri, kita menjadi pengusaha, menjadi politisi, atau mungkin bahkan menjadi hamba Tuhan, apapun itu. Kenali dan maksimalkan potensi yang Tuhan sudah berikan, teman-teman. Di tangan Sang Pencipta, yang menciptakan kita begitu luar biasa, kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan itu siapkan untuk kita. Kita diciptakan luar biasa. Ada pekerjaan luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dan sekiranya kami boleh merespons firman-Mu dengan suatu tekad, ya Tuhan. Oh, kami mau hidup kami tidak sia-sia. Kami mau Tuhan menggunakan segala potensi yang telah Engkau berikan kepada masing-masing dari kami. Dan kami mau membiarkan tangan-Mu sendiri, tangan-Mu yang berkuasa dan mengendalikan hidup kami. Sekiranya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembali bernyanyi dari pujian Dengan Apa Kan Kubalas. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan izinkan bila mana kami boleh mengikuti ibadah ini. Kiranya kami semakin seturut kepada kehendak-Mu saja. Kami masih akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong langkah kami, setiap siswa SMP, SMA, basic, segenap guru-guru, agar kami semua dapat melakukan dengan baik dan benar. Engkau saja yang menggerakkan kami di dalam kami dapat melaksanakan segenap kegiatan kami dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih untuk bersekutu di dalam ibadah kali ini. Sampai bertemu di dalam ibadah lainnya. God bless us.